Haleluya, puji Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita jumpa lagi di pagi hari ini dalam mengikuti program doa pagi GPDI Budi Mulia. Dan pagi hari ini kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Saya mengajak kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepada Tuhan di pagi hari ini. Kami naikkan ucapan syukur terima kasih atas segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan sudah menolong kami, menyertai kami hingga pagi hari ini. Dan pagi hari ini ya Tuhan, kami mau mendengar, kami mau menerima kebenaran firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Firman Tuhan terambil dalam Efesus pasal 4 ayat 30 sampai 32. Efesus pasal 4 ayat 30 sampai 32. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus sangat paham jemaat yang ada di Efesus. Sebab itu Rasul Paulus mengirim surat kepada mereka, menasehati kehidupan jemaat yang ada di Efesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, selama manusia ada dalam dunia ini, tidak lepas dari nasihat-nasihat, tidak lepas dari wejangan-wejangan, khususnya nasihat-nasihat firman Tuhan. Meskipun kita sudah percaya kepada Tuhan, meskipun saudara sudah percaya kepada Tuhan, namun nasihat firman Tuhan tetap menjadi bagian di dalam kehidupan kita selama Allah masih izinkan kita ada di dalam dunia ini. Seperti Rasul Paulus tetap menasihati jemaat yang ada di Efesus agar jemaat mereka hidup di dalam kasih, mereka hidup dalam kebenaran firman Tuhan, mereka melakukan apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan mereka, di dalam berjemaat, di dalam mereka mengiring Tuhan, di dalam mereka melayani Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian pula di dalam kehidupan kita. Meskipun kita sudah ada dalam Kristus, kita sudah hidup baru, kita sudah menjadi ciptaan yang baru dalam Kristus. Alkitab katakan ketika kita percaya kita telah menerima pemeteraian Roh Kudus dan kita disebut anak-anak Allah. Namun saudara sekalian, kita pun tetap menerima nasihat-nasihat firman Tuhan, sebab nasihat firman Tuhan merupakan suara Tuhan. Dia datang kepada kita untuk mengontrol kehidupan kita, agar kita tetap ada di dalam kehendak Tuhan, kita tetap melakukan apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Saudara sekalian, hal yang sangat penting yang harus ada dalam kehidupan kita, yaitu seperti Paulus katakan, saling mengampuni. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah ada dalam Kristus. Kita sudah sebut anak-anak Allah. Kita yang disebut sudah menjadi ciptaan yang baru dalam Kristus. Tetapi saling mengampuni itu sangat penting.
Saling mengasihi itu sangat penting. Mempraktikkan kasih, mempraktikkan bahwa kita sebagai orang-orang percaya, kita sebagai sesama jemaat, kita saling mengampuni. Apa artinya kita sudah dalam Kristus? Apa artinya kita sudah percaya kepada Tuhan, tetapi kita tidak mempraktikkan kasih itu? Kita tidak saling mengampuni satu dengan yang lain. Sebab saudara sekalian, mengapa ini harus disampaikan? Ada banyak orang yang sudah ada dalam kerana Kristus, sudah hidup dalam Kristus, sudah disebut cipta yang baru, tetapi mereka saling mendendam, hidup dalam kepahitan, hidup dalam kebencian. Mereka tidak mau melepaskan pengampunan. Yang berkecamuk dalam isi hati mereka bukan firman lagi, tapi yang berkecamuk dalam hati mereka adalah kebencian, adalah kepahitan. Orang yang penuh dengan kebencian, orang yang memiliki kepahitan hati adalah orang yang tidak suka mengampuni. Nah, saudara sekalian, ini harus menjadi nasihat di dalam kehidupan saudara, di dalam kehidupan kita semua. Firman Tuhan datang kepada kita untuk kembali mengoreksi kehidupan kita, untuk kembali menasihati kehidupan kita. Apakah kita masih hidup dalam kepahitan? Apakah kita masih hidup dalam kebencian? Nah, saudara sekalian, apabila kita sudah melayani Tuhan, kita sudah mengikut Tuhan, kita sudah ada dalam Tuhan, tetapi hati kita penuh dengan kebencian, hati kita penuh dengan kepahitan, apa artinya semuanya itu? Saudara sekalian, kebencian, kepahitan itu hanya membuat kita semakin jauh dari Tuhan, hanya membuat kita semakin tidak hidup dalam kebenaran, hanya membuat kehidupan kita stres, hanya membuat kehidupan kita tidak ada damai. Tetapi apabila kita mampu melepaskan pengampunan itu, saudara sekalian, dan itu yang dikehendaki oleh Allah, maka kita hidup di dalam damai sejahtera dari Allah. Mengapa kita hidup dalam damai sejahtera Allah? Kita mampu mempraktikkan kasih, kita mampu mengampuni satu dengan yang lain. Kita tidak hidup lagi dalam pertikaian, perselisihan. Kita hidup lagi dalam kegeraman. Tetapi kita hidup dalam kasih Tuhan. Kita mampu memberikan pengampunan. Memang saudara sekalian, sangat sulit kehidupan kita sebagai manusia, secara manusia, berbicara tentang mengampuni. Apalagi kalau saudara sudah mengalami pernah disakiti, apalagi kita sudah hidup dalam kebenaran, kita diomongin. Apalagi saudara sudah berbuat baik, tapi kita dijahatin. Saudara, ini yang membuat kita sulit untuk mengampuni. Kita dibuat tidak adil. Kendati saudara mungkin sudah melakukan kebenaran, tapi saudara sekali, ini merupakan suatu ujian, merupakan suatu salib di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan saudara. Setiap hidup manusia yang sudah mengikut Tuhan, dia harus memikul salib. Ada salib-salib tertentu di dalam setiap kehidupan kita. Ia harus menjadi tanggungan dalam kehidupan kita. Mengikut Tuhan memang harus memikul salib. Terkadang saudara sekalian, kita benar, kita disalahkan. Itulah fakta-fakta dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai jemaat. Tetapi mari kita dengar firman Tuhan, kita dengar nasihat firman Tuhan. Karena kehidupan kita pun tidak lepas dari kekurangan. Sebab itu firman Tuhan mengajar kepada kita agar kita melihat pun di dalam diri kita. Kita mengoreksi dalam kehidupan kita, saudara sekalian. Kita lihat firman Tuhan, kita dengar firman Tuhan. Sehingga kehidupan kita semakin menyadari, semakin mengerti
apa maunya Tuhan di dalam kehidupan kita. Maunya Tuhan dalam kehidupan kita agar kita tidak hidup dalam dendam, tidak hidup dalam kepahitan. Coba saja saudara sekalian kita lihat fakta-fakta di akhir zaman ini. Pertikaian, perselisihan terjadi. Mengapa? Karena hidup dalam kepahitan, tidak bisa mengampuni. Hidup dalam dendam, tidak bisa mengampuni. Tetapi kita sebagai orang percaya, kita dinasihat oleh firman Tuhan. Seperti Paulus berbicara kepada jemaat yang ada di Efesus. Rasul Paulus menasihati jemaat agar mereka membuang segala kepahitan, membuang kegeraman, membuang kemarahan, membuang pertikaian dan fitnah dan kejahatan. Semua itu harus dibuang. Sebab itu hanya merugikan kita. Setiap hari kita hidup dalam kekecewaan, kita bisa hidup dalam kemarahan, kita bisa hidup di dalam kegeraman, saudara sekalian. Mengapa kita tidak hidup di dalam damai sejahtera seperti apa yang firman Tuhan inginkan dalam kehidupan kita? Tetapi pagi hari ini saudara sekalian, kita sudah mendengar firman Tuhan, sudah menasihati kita agar kita mau mengampuni, mau mengasihi satu dengan yang lain. Dalam Matius pasal 6 ayat 14 dan 15 itu berkata, dalam Matius pasal 6 ayat 14-15 itu nasihat Tuhan Yesus kepada murid-murid, tetapi kepada kita juga. Karena jika kamu mengampuni kesalahan orang lain, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jika kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Nah, ini saudara sekalian, nasihat firman Tuhan. Jadi kita harus mengampuni. Kalau kita mengampuni kesalahan orang lain, maka Bapa juga di surga akan mengampuni kita. Tapi kalau jika kita tidak mau mengampuni, tidak mau melepaskan pengampunan, kita hidup dalam kepahitan, kita hidup dalam pertikaian, firman Allah berkata, maka Bapamu juga di surga tidak akan mengampuni kamu. Nah, saudara sekalian, sangat ngeri kehidupan ini jika kita tidak mau mengampuni, kita hidup dalam kepahitan. Tapi firman Tuhan mengajar kepada kita melakukan kehendak Bapa di surga, kita diajar, kita saling mengasihi, kita saling mengampuni satu dengan yang lain. Kita tidak lepas dari kesalahan, dari kekurangan, saudara sekalian. Mari dalam perjalanan iman kita tunjukkan kasih kita. Kita tunjukkan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Kita tunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang sudah diciptakan dalam Kristus Yesus, sudah hidup baru di dalam Kristus Yesus. Kita diwajibkan melakukan suatu hukum, melakukan kebenaran, yaitu kita mengampuni. Mengampuni adalah satu kebenaran yang harus kita jalani, harus kita lakukan terus sekalian. Sebab itu adalah perintah Tuhan. Sama seperti Tuhan datang ke dalam dunia ini dalam Kristus Yesus. Dia datang mengampuni kita. Dia lahir, dia mati, dan dia bangkit. Apa maksud semua itu, saudara sekalian? Karena Allah sangat mengasihi manusia. Allah sangat mengasihi saudara dan saya. Dia datang memberi kasih. Dia datang mengampuni kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami sudah mendengar firman Tuhan pagi hari ini. Berkati setiap umat-Mu di pagi hari ini sudah mendengar firman Tuhan. Ajar mereka biar kekuatan Roh Kudus-Mu hadir dalam hati mereka. Mereka melakukan apa yang firman Tuhan katakan. Mereka hidup dalam kasih. Mereka saling mengampuni satu dengan yang lain. Terima kasih kalau jemaat-Mu yang sakit hari ini, umat-Mu yang saya Tuhan sembuhkan. Kalau jemaat-Mu yang hidup dalam kekhawatiran, Tuhan angkat kekhawatiran mereka. Karena mereka hidup dalam berbagai persoalan, Tuhan ada dalam persoalan mereka. Tuhan memberikan kelegaan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini kami sudah terima firman Tuhan di pagi hari ini dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.